bersama saya Aneka Wijaya dan di segmen ini saya ditemani oleh rekan saya Sania Alata. Sania, apa kabar? Halo, kabar baik Ana, apa kabar? Baik tentunya Sania. Ada beberapa informasi domestik dan mancanegara yang sudah tidak sabar akan kita komenin kali ini. Wah, apa tuh Ana? Kita bahas di segmen Economentary dan informasi pertama dari dalam negeri. Baik, langsung saja dari sektor retail, Alfamart mengumumkan penutupan 400 gerai pada tahun 2024. Direktur Corporate Affairs Alfamart Solihin menyebutkan penutupan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti biaya sewa yang makin mahal dan penjualan yang tidak berkembang pesat. Menghadapi tantangan tersebut, Alfamart menetapkan target ambisius untuk tahun 2025 dengan rencana menambah 1.200 gerai baru di seluruh Indonesia. Solihin menegaskan ekspansi ini akan berlanjut dengan pembukaan gerai di Larantuka, sebuah langkah baru bagi Alfamart. Hingga Juni 2024, Alfamart memiliki 19.638 gerai dengan 14.369 gerai milik sendiri dan 5.269 gerai waralaba. Meskipun pertumbuhan di Jabodetabek melambat, bisnis minimarket dipercaya masih memiliki potensi besar di pasar Indonesia. Ya, kabar terbaru datang dari industri bisnis retail yang berguguran, khususnya Alfamart ini yang sangat disayangkan ya, Ana. Padahal saya suka banget loh jajan di Alfamart dan juga beli produk-produk esensial pas habis, apalagi pas kepepet. Karena gerainya cukup banyak dan juga mudah ditemukan. Tapi ya mau gimana lagi, karena keputusan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian strategi bisnis mereka di tengah tantangan ekonomi yang sedang terjadi. Tapi tentu saja nih Ana, menjadi perhatian banyak pihak terutama bagi para pekerja dan juga konsumen yang setia. Iya betul sekali Sania, keputusan penutupan ini memang mengejutkan. Apalagi sudah pasti gerai-gerai yang ditutup tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Dan itu tentunya berdampak besar bagi masyarakat setempat. Apalagi kalau mengingat banyak yang bergantung pada toko-toko Alfamart sebagai sumber barang kebutuhan sehari-hari. Namun kalau kita cermati tadi, pihak Alfamart mengemukakan bahwa penutupan gerai ini karena tidak menguntungkan. Jadi bayangkan Sania, sewanya makin mahal tapi tidak diimbangi dengan penjualan. Jadinya perusahaannya merugi, apalagi kita tahu juga daya beli masyarakat terus turun. Ya betul sekali Ana, dan yang lebih mengejutkannya lagi tidak hanya Alfamart tapi juga Matahari Department Store juga memutuskan untuk menutup 13 gerainya tahun ini dan masih memantau kinerja dari 20 gerai lainnya. Lalu gerai-gerai yang menjual barang-barang elektronik dan juga rumah tangga yang sering kita lihat di mana-mana yakni Ace Hardware juga melaporkan penutupan 7 gerai sepanjang tahun 2024. Ditambah lagi selama masa pandemi Covid, Ramayana juga telah menutup 19 gerainya. Ini membuktikan bahwa bisnis retail modern di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau sudah begini, pemerintah memang harus segera turun tangan memberikan insentif yang bisa membantu menjaga keberlanjutan bisnis di sektor retail. Terlebih lagi di tengah ketatnya persaingan dengan e-commerce dan peningkatan biaya operasional. Insentif seperti ini mungkin bisa membantu dan pemerintah mengaku juga akan mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan insentif untuk sektor-sektor ini. Tentu saja ini penting untuk menghindari dampak sosial yang mungkin akan lebih besar seperti PHK misalnya. Dan pemerintah juga mengaku akan terus berkomunikasi dengan pelaku industri agar bisa menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga melindungi tenaga kerja dan masyarakat. Ya, dan satu hal juga yang pasti nih Ana, ini menjadi peringatan bagi banyak pihak bahwa dunia bisnis harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita akan terus memantau perkembangan berikutnya. Baik, salah satunya juga perubahan yang ini juga mungkin akan memberikan dampak untuk dunia usaha, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN yang tengah menjadi sorotan. Ini seiring dengan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Beberapa transaksi yang terkena kenaikan PPN 12%, salah satunya adalah transaksi elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang PPh dan PPN, atas penyelenggaraan teknologi finansial disebutkan bahwa PPN dikenakan bagi kegiatan layanan atau transaksi menggunakan uang elektronik karena termasuk jasa kena pajak. Mengutip portal Informasi Indonesia, besaran pajak 11% yang saat ini masih berlaku bukan dihitung dari besarnya nominal transaksi yang kita lakukan. Misalnya saldo di platform dompet digital Anda sebesar Rp1 juta, maka tidak dikenai PPN. Namun jika ada transaksi menggunakan saldo tersebut, barulah akan dikenai pajak PPN. Pengenaan PPN dihitung dari biaya layanan yang muncul dari transaksi yang telah kita lakukan. Contohnya, pembayaran atas belanja sebesar Rp100.000 menggunakan saldo dompet digital atau uang elektronik disertai biaya layanan sebesar Rp5.000. Dalam transaksi itu, PPN 12% dihitung dari biaya layanan yang menyertai.
Waduh, ternyata transaksi elektronik juga tidak luput dari kenaikan PPN nih, Ana. Kebijakan ini juga berlaku untuk berbagai layanan uang elektronik seperti e-wallet dan juga dompet digital yang semakin populer di masyarakat. Memang tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga menciptakan kesetaraan perpajakan antara transaksi konvensional dan juga digital. Namun agak boncos juga ya, apalagi pendapatan yang segini-segini aja tapi PPN malah naik. Ini juga merugikan untuk yang biasa berbelanja harian lewat aplikasi online karena pembayaran menggunakan e-wallet. Bayangkan Ana, total belanja kebutuhan harian platform online, ini kita pasti akan bertambah mahal dengan imbas kenaikan PPN ini. Wah, saya jadi curiga Sania, apakah jangan-jangan ke depannya ini mungkin lebih banyak yang mengambil uang cash lagi dari ATM supaya tidak kena pajak 12%. Dan dengan adanya PPN 12% ini, penggunaan uang elektronik perlu memperhatikan biaya tambahan saat melakukan transaksi. Misalnya pembayaran atas belanja sebesar Rp100.000 menggunakan e-wallet, disertai biaya layanan sebesar Rp5.000. Dalam transaksi itu, PPN 12% dihitung dari biaya layanan yang menyertai, yakni dari biaya layanan Rp5.000 dikalikan 12%, yaitu Rp600. Ditambah lagi total belanja Sania tentunya. Jadi penting nih Sania bagi konsumen untuk paham perhitungan ini agar nggak kaget ketika membayar kok biayanya jadi lebih tinggi begitu. Ya betul sekali Ana, tapi ada juga nih tips atau hacknya untuk yang bertransaksi secara uang elektronik. Karena ternyata tidak semua transaksi uang elektronik dikenakan PPN 12%. Beberapa layanan yang dikecualikan antara lain adalah transfer dana antar rekening bank yang sama, penarikan tunai dari e-wallet ke rekening bank, dan juga pembayaran tagihan utilitas seperti listrik dan juga air. Pengecualian ini juga dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari yang esensial. Ini juga diungkapkan oleh Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun, di mana Misbahun ini Ana menyatakan bahwa meminta masyarakat untuk nggak khawatir karena dia mencontohkan bahwa bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan juga layanan lain yang sifatnya pelayanan umum tetap tak dipungut PPN. Wah, cukup lega ya Sania kalau ternyata transaksi perbankan tidak dikenakan kenaikan PPN sebesar 12% ini. Apalagi transaksi digital banking di bulan Oktober ini naik 37,1% secara tahunan. Lalu transaksi KRIS ini juga naiknya hingga 183,9% secara tahunan. Jumlah penggunanya sampai Oktober ada 54,1 juta, sementara jumlah merchantnya 34,7 juta. Akan sangat disayangkan kalau jutaan pengguna digital banking dikenakan kenaikan pajak 12%. Bisa jadi tahun depan pertumbuhannya malah merosot. Ya, semoga dengan penerapan PPN 12% pada transaksi uang elektronik akan tercipta keadilan dalam sistem perpajakan dan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan digital. Iya betul sekali Sania. Dan berikutnya dari global nih, tim transisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump merekomendasikan pangkasan dukungan bagi industri kendaraan listrik di Amerika yang dicanangkan oleh pemerintahan Joe Biden. Rekomendasi ini juga menekankan pemblokiran kuat pada mobil, komponen, dan material baterai listrik dari China. Usulan ini timbul pasca subsidi China ke industri EV yang terus meningkat dan pasokan rantai baterai EV China yang mendominasi pasar global. Trump dalam kampanyenya berjanji memudahkan regulasi mobil berbahan bakar bensin solar dan menghapus program Biden memperkuat industri EV. Tarif material baterai dari global akan dinaikkan untuk mengenjot produksi dalam negeri. Untuk itu, subsidi Biden berupa keringanan kredit hingga $7.500 Amerika Serikat untuk pembelian EV di Amerika Serikat akan dihapus. Demi menghancurkan dominasi China, Trump ini sampai mematahkan upaya untuk mencegah global warming ya Sania. Iya parah banget ya Ana. Padahal tujuan adanya EV ini kan mengurangi energi fosil seperti kesepakatan Paris Agreement dan juga selalu dikumandangkan di setiap konferensi negara-negara. Di sisi lain, Trump ini inget nggak sih kalau Elon Musk kesayangannya itu, ini kan juga produsen EV ya, dan sudah didukung selama kampanye, tapi sekarang malah dijebloskan juga bisnisnya Sania. Nah iya sih Ana, dan Musk juga ini kekeh kalau kebijakan ini lebih akan berdampak ke kompetitor dibandingkan dengan Tesla. Wah, kita buktikan saja ya Shania seperti apa. Kalau memang potongan sebesar $7.500 Amerika Serikat untuk pembelian EV di Amerika Serikat ini sudah tidak berlaku, apakah penjualan EV di AS akan seperti sebelumnya? Sedangkan kalau kita berkaca di China, ini teknologi kendaraan sudah sangat maju. Bisa jadi Amerika Serikat akan semakin tertinggal. Betul Anake, memang Musk juga mengakui kalau Tesla ini masih banyak kekurangan, bahkan sudah memakan banyak korban. Teknologi self-driving ini juga belum optimal. Iya, kita harapkan ini mungkin menjadi pertimbangan ya agar pemerintah Trump ini mungkin lebih memikirkan kepada kebijakan-kebijakan untuk global begitu, tidak hanya untuk egonya sendiri begitu ya.